perasaan wanita cuy. Kayak misalkan kalian yang semakin mendalam terus tiba-tiba dia selingkuh kan sakit banget kan. Nah, betul. Itu jangan terlalu mencintai lebih dalam. Nah di sini kayak kelelawar kayak gini. Wow. Yoi, masih bersama dengan gue GSA Film Sky. Dan sekarang kita lagi di Goa Garunggang. Nama sejarahnya kenapa Garunggang ya? Kenapa nggak Goa Gasan Albalk Shop? Oke, jadi sekian freak dari gue. Udah. Oke guys, jadi gue pengen ngasih tauin kalian cara minum kelapa yang benar. Ini jadi tutorial minum kelapa. Ini kalian nggak bakal bisa dapetin di YouTuber lain. Ya YouTuber lain paling pamer kemewahan. Ini gue pamer ke nggak asik kan. Nah jadi cara minumnya adalah ini diambil. Ini kenapa nyangkut di sini? Ini kreatif men. Orang-orang sini kreatif. Ini sedotan. Kita go green nggak boleh. Kita go green. Nah kayak gini. Jadi ini minum kelapa kayak gini nih. Jadi kita keruk kayak gini. Ambil. Nikmat banget kan. Terus airnya tuh kayak bener-bener air kelapa cuy. Gitu kayak. Nih lihat deh. Jadi packagingnya bagus nih kelapa ya. Packagingnya bagus. Terus airnya tuh masih kayak seger gitu. Alami banget dan kayak ini tuh kreatif cuy. Bentukannya cuy. Jarang banget didapetin bentukannya kayak gini cuy. Kayak ini tuh seni banget nih. Ini pasti tukang kelapanya dia seniman sejati gitu. Pasti musisi juga gitu kayak. Coba kita minum lagi. Jadi minumnya sambil merem biar menikmati kayak sensasi wadidaw kayak gini nih. Sampai netes gitu cuy kayak banyak gaya. jangan udah minum kayak biasa aja lah. Nah di sini tuh kayak dikerok gitu cuy. Jadi buat kalian yang di sini tuh kalian nggak harus masuk angin dulu buat kerokan. Kalian bisa ngerok kelapa gini cuy kayak. Ini kelapa sejati. Ini kelapa yang kelapa beneran gitu. Kalian kalau misalkan lihat ya kelapa tuh banyak gitu kayak. Ngomong apa sih gue? Ya udah kita nikmatin dulu santai. Rasanya videografer udah haus gitu kayak. Apalagi ngeliat gue kayak gini deh. Udah lo minum deh. Cuy, jadi gue udah segera banget habis minum kelapa muda. Kalian harus cobain karena kelapa mudanya tuh buat semakin menggairah. Dan kita mau masuk nih ke gua-gua. Gasan gitu. Kayak lu main petak umpet di sini kayak udah labirin gitu cuy. Dan ini tuh batunya tuh keras, batu asli gitu, bukan buatan-buatan. Jadi kita mau masuk, gue nggak tahu bakal dibawa kemana. Jadi kita udah mengikhlaskan diri kita gitu kayak biar lebih fresh lagi, biar lebih masuk ke dalam lagi kayak biasanya sampai ke dalam tuh lebih nikmat gitu, ya kan? Jangan berpikir jauh, berpikir positif. Oke. Jadi di sini ini bener-bener kayak tempat bisa buat bertapa gini sih. Jadi buat kalian yang habis putus sama pacar kalian, galau di sini enak banget cuy kayak. Kayak gitu ya kira-kira. Nah cuman kalau di sini nih kayaknya lumut ya. Gue nggak tahu sih kayak biologi gitu. Ini kayaknya lumut terus kayak. Wah ini pasti tempat penjajahan dari zaman Katulistiwa gitu kayak mungkin dari zaman purba ini udah ada sih. Kayak ini keras banget ya. Nggak mungkin dibikin nih. Ini import dari mana berarti nggak mungkin cuy. Dan di sini kita mencium bau tanah sih, bau tanah.
Yaudah, jadi kita mau explore dan bakal nanya-nanya juga mungkin dari sejarah ini, karena ada penerusnya cuy, ternyata cuy. Ada cerita mistis. Yoi. Dan di sini juga kayak cuman ya lebih hati-hati aja. Nanti takut kalau yang terlalu tinggi kepentok cret. Kayak yaudah gitu. Jadi kita langsung lanjut. Yoi. Cuy, jadi gue udah sampai di satu langkah lagi untuk masuk ke bawah nih. Cuman karena ini antreannya panjang banget kayak waterboom di bawah ya. Kayak antreannya gitu. Jadi kita antrean ke berapa? Antrian ketiga kayaknya nih. Oh, antrean ketiga di siang hari yang ini pasti rame banget ya di bawah ya? Rame. Oke, jadi ini kita langsung ngobrol dengan Salah. yang menduduki dari kecil ya. Betul. Dulu kecilnya sih gimana segini? Gitu aja kayaknya ya. Sih gitu aja. Jadi di sini ada hati-hati masuk gua. Nah, di sini gimana nih Mas? Dulu kan lu pas kecil ya, tahu nggak sih sejarah Gua Garunggang ini terbentuk kayak gitu? Mungkin kalau kita terbentuknya sejarahnya ini dulunya bekas sungai. Karena sungai mungkin dari atasnya tersendat pindah ke yang sebelah. Kalau misalnya ke sini kalau mau masuk gua atau ini kita harus peralatan harus seperti sepatu, jangan sepatu kayak gini, kita harus sepatu blus. Ya, helm sama pakai rompi. Oke. Terus sarung tangan. Kita yang satu lagi jangan lupa bawa senter. Iya benar. Dan jangan lupa baca doa. Pertama ini. Iya. Tapi kalau misalkan di sini nih Mang, baru-baru rame saat ini atau emang udah dari dulu? Saat ini semenjak corona aja. Jadi buat kalian yang belum datang sini cuy, datanglah biar lebih mengenal ya. Betul. Kalau misalkan di Indonesia tuh ada loh kayak gini gitu dan punya sejarah tersendiri Bang. Dulu katanya dari zaman Pithecanthropus sudah ada kayak gini. Ada. Oh, ada. Dan ini ada sejarahnya kalau misalnya ini zaman dulunya buat orang semedi atau ngumpet di sini. Ini guhanya nggak ada ujungnya. Nggak ada yang bisa nemuin ujung. Ini makin dalam makin besar, makin cantik dalamnya, enak buat. Wah ini seru banget sih, jadi buat cocok banget ya kayak posisi saat ini gue cuy kayak lagi patah hati terus masuk ke gua bisa bersemedi gitu. Bisa kan? Bisa. Tapi nggak tahu nih apa nanti tambah galau lagi di bawah. Tapi Bang, gue mau tahu ya. Ya. Di gua ini kayak di film-film nggak sih kayak ada kelelawar. Banyak ya? Banyak banget kelelawar, apalagi kalau misalnya kita ini di dalam makin dalam kita banyak banget udang sama ikan. Udang sama Iya. ikan? Cuman nggak boleh dibawa. Di situ ini sejarahnya, nggak Nah, boleh ada yang ambil. Kalau misalnya kita ketemu udang atau apa, udangnya nggak kecil, gede-gede. Apalagi kita semakin dalam ikan, makin ini. Bang, pernah nggak sih ada yang bawa ikan sama udang terus kena kualat gitu? Nggak sih, cuman kalau orang sini nurut aja sama sejarah. Nah kalau misalkan kayak di bawah kan ada kelelawar nih, Ya, itu banyak banget berarti? banyak banget. Kita bisa ngelihat kalau kita masuk sekarang, bisa ngelihat kelelawar. Saking banyaknya kelelawar. Di situ ada nenek moyang kelelawar sendiri nggak? Nggak ada, Hidup? nggak ada. Udah nggak ada ya, sayang banget. Sebenernya gue pengen podcast bareng sama kelelawar. Susah. Bisa nggak sih? Bisa kalau kita mau. Cuman kita harus bawa kalau di sini peralatan atau tongkat buat nakutin dia biar pada terbang. Nah kalau misalkan di sini lagi yang berbahaya harus diperhatiin apa dari segi safety? Mungkin kalau ini harusnya yang pertama itu hati-hati aja karena bebatuannya semakin dalam itu Benar. bebatuannya. Itu kalau kita makin dalam masuk itu kayak ini aja nggak boleh berdiri, harus jongkok. Iya benar. Kayak itu kayak nyentuh perasaan wanita cuy. Kayak misalkan kalian yang semakin dalam terus tiba-tiba dia selingkuh kan sakit banget ya. Nah, betul. Itu jangan terlalu mencintai lebih dalam gitu. Kayak korbannya kayak gini. Makanya gue kenapa memutuskan untuk saat ini. Mungkin bisa jadi setelah gue pulang dari sini galau gue udah kelar gitu. Nah Bang, gue mau nanya nih Bang ya, kayak lu udah berapa lama menyentuh gua ini? Apa cuma gara-gara corona? Enggak sih. Dari sebelumnya kan ini di sini sebelumnya ini hutan banget. Jarang banget ada yang ke sini. Sekalinya ada yang ke sini takut katanya. Karena di sini tuh banyak hewan. Monyet, lutung di sini tuh. Dan hewan buas juga udah pernah ketahuan di sini seperti harimau. Wah serius lu? Iya. Mantan gue juga buas. Betul Ada, kayaknya. emang lahir di sini kali ya? Oh ini udah ada nih. Oh ada lightningnya cuy. Wih, ini bisa dipinjam nggak? Enggak sih, kalau kita bawa baterai kita bisa pakai HP aja. Oh kayak pakai HP. Jadi emang modal gitu ya. Tracking dari melting pot itu ada asuransinya juga ya? Ada. Wih, ini udah ngejamin kesehatan lo juga cuy, kayak ya lu cuman ngelihat terus punya interaksi yang mungkin kalian nggak bisa dapetin di tempat lain gitu. Oke deh, mungkin pertanyaan terakhir Bang, apa yang bedain Gua Garunggang gitu, unik sellingnya gitu?
keunikan di gua ini mungkin kita sebelum masuk kita bisa foto-foto dan bebatuannya juga cantik-cantik. Iya. Apalagi kita di dalam itu kalau kita bisa ngambil foto yang enggak bagus makin bagus lagi. Benar. Dan gua ngeliat di sini ya kayak goanya tuh masih terawat gitu nggak sih bang? Betul. Kayak kalau Asli. di tempat lain kan mungkin kayak di toilet aja udah ada graffiti segala juga. Dan di sini mungkin teman-teman bisa respect sih itu sih, mungkin ya jangan merusak sih intinya gitu aja ya. Dan jangan lupa kita langsung ke bawah di sini. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Jadi kita udah sampai dari atas ke bawah dan ini pertama kali gua ke goa cuy. Dan ternyata kayak gini gitu, gua bener-bener kayak memasuki alam sadar gua yang dimana gua tuh selalu nonton di film-film cuy. Gua suka banget kayak filmnya Fir'aun sama Naja Rambut apa segala gitu ya, kayak ini terjadi gitu, tapi belum ada kelelawar, mungkin lebih dalam lagi. Oke, jadi langsung kita, pokoknya lu jangan pernah skip deh video ini karena wah, pengalaman pertama. Baik, kita langsung lanjutin. Oke, jadi sekarang gue udah melihat nih di atas gue ada kelelawar tuh, dan ternyata masih kita bisa bernafas. Saya nggak terlalu ngap juga. Pokoknya di sini tuh kayak Jangan pegang bang. oh jangan pegang. Oke. Nah di sini kayak kelelawar kayak gini ya. Wow. Ribuan. Oh banyak banget sih. Dan ini masih ke dalam lagi. Kita kalau misalnya mau masuk ke dalam peralatan mungkin nggak kayak gini ya. Oke. Beda lagi. Oh ini nggak apa-apa, kita buat tester aja. Ya, betul. Berarti sampai sini aja ya. Oke, berarti sampai di sini aja. Buat teman-teman yang mungkin pengen kedua bareng gue dan kita lebih safety lagi buat kita nge-explore sampai dalam. Pokoknya kalian bisa komentar di bawah. Gue bakal tantang kalian subscriber gue asalkan kalian serius. Dan berarti sampai sini aja nih bang ya. Iya, Teh. Apa kita mau cerita-cerita di sini? Boleh, silakan. Oke, habis ini kita mau podcast bareng tentang mistis. Oke, jadi sampai jumpa di podcast edisi Gua Garuda. Ngambil ilmu gitu, Iya. ilmu hitam atau apa, mungkin di sini. Yang kebanyakan tamu sih. Tamu ya? Ya, dia mungkin sering mimpi, katanya sering didatangin anak kecil. Apalagi tamu yang punya sugesti melihat hantu gitu. Ya Oke. banyak kayak gitu katanya di sini banyak. Katanya sih di sini tuh kalau kita masuk ceroboh atau apa, kalau kita misalnya kita naruh bendera buat titik arah pulang, itu sering ada yang mindahin. Ini makin dalam itu jalurnya banyak banget. Tapi nggak ada yang bisa nemuin ujungnya meskipun banyak. Semakin dalam makin besar. Nah kalau kita jalan lagi tuh makin sempit, makin besar kayak gitu aja. Itu di dalam kita itu di tengah-tengah tuh kayak ada batu buat semedi atau dibilangnya tapak. Itu dalamnya lebih luas lagi kayak rumah aja. Dari sini aja kita kecil, cuman lebih dalam.
kerajaan di sini itu penghuninya adalah satu yang dibilang Nyimas Kincring ya. Nyimas Kincring itu adalah seorang ratu. Nyimas Kincring itu yang mempunyai kecantikan yang luar biasa kalau orang lihat mah gitu ya di sini, dengan memakai sebuah mahkota dengan kereta kencana yang dia tunggangi di sini, dan dikawal dengan 2 penjaga yang tinggi besar di sini gitu. Itu kadang-kadang suka ada yang kesurupan. Pernah beberapa kali menanganin masalah orang yang kemasukan. Nanti memasukinnya itu siapa Pak? Ya itu Nyimas Kincring itu. Kalau udah kesurupan Nyimas Kincring itu, walaupun itu orang tidak bisa berbahasa Sunda, akan bisa bahasa Sunda. Dia tuh bilang agak terganggu atau gimana. Kadang saya tuh suka sama orang ini. Itu sering melihat ada wujud yang tinggi besar gitu. Kadang ada yang ketemu melihat seorang perempuan cantik luar biasa gitu. Ya itu. Om Sky. Oh, jatuh guys. Ya. Jatuh. Ya putar arah ke bawah. Dibilangnya tanah brengsek. Berat badan berapa? 83. Nggak kebagiannya. Terus. Bentar dulu ini, saya berlorot.